Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan menceritakan tentang sirah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair berasal dari keturunan bangsawan dari suku Quraisy. Ibu Mus'ab bernama Khunas binti Malik. Wanita berpendirian teguh dan cukup disegani dan ditakuti hingga diriwayatkan tiada kekhawatiran di hati Mus'ab ketika memeluk Islam selain ibunya sendiri. Ia adalah salah satu sahabat yang pertama dalam memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan menyebarkan agama Islam. Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di Madinah. Setelah orang-orang dari Madinah datang menyatakan keislamannya. Ia di Madinah hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu salah satu sahabat Nabi yang memiliki kisah mengagumkan. Beliau rela meninggalkan kesenangan duniawi dan memilih hidup sengsara demi cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka. Beliau dikaruniai wajah rupawan dan paling ganteng di antara para remaja di Mekah kala itu. Para ahli riwayat melukiskan semangat kepemudaannya dengan kalimat, seorang warga Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah sebagai peristiwa besar. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran, dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqabah. Namun, beberapa bulan kemudian meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Umayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara Mus'ab meneriakkan,
Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil berucap, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah ke bagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput idkhir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakannya untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Mekah dulu tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Nah, baiklah anak-anak ibu semua, cukup sekian ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.